Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Hari ini saya kedatangan servisan teman-teman. Ini bagian belakangnya sudah tidak ada ya untuk mereknya, dan kata teman saya itu eh speakernya ACR 1240 ya. Tapi ini saya rasa bukan ya teman-teman. Jadi kita buktikan saja, kita akan coba ganti spoolnya. Ini untuk pembukaan duskapnya kita buka dulu ya. Nah, ini awalnya speaker middle yang katanya putus, dan akan kita coba buka, kita ganti spoolnya teman-teman. Oke, ini speakernya 12 inci ya. Dan ketika duskapnya sudah terbuka, dan ini untuk spoolnya seperti ini. Nah, ini memang sudah gantian ya teman-teman. Dan kita belum tahu untuk diameter spoolnya berapa ya. Jadi saya akan coba usahakan membuka spoolnya ini. Kita coba buka spoolnya, usahakan jangan sampai penyok di bagian bawahnya. Akan kita ukur ya teman-teman. Akan kita ukur diameter spoolnya berapa ya. Mudah-mudahan stok yang saya punya itu ada ya teman-teman spoolnya. Karena saya rasa ini bukan speaker 1240 ya. Jadi untuk diameter spoolnya ini agak gede ya. Tapi kita belum tahu diameternya berapa. Jadi akan kita lepas dulu. Kalau teman-teman juga punya dan spoolnya udah nggak ada, teman-teman bisa ukur diameter besi tioknya ya, yang bulat itu di bagian bawah besinya. Jadi bisa diukur dengan besi tioknya. Jika diameter spoolnya tidak ada yang tahu ya. Oke, ini saya usahakan saya lepas dulu, dan setelah lepas memang kawatnya ini ada yang putus teman-teman. Dan ini nggak tahu ini buatan siapa, tapi tentunya ini custom juga ya. Kita ukur dulu, dan ternyata di sini diameter spoolnya 49,5 ya, 49,5 teman-teman. Kebetulan saya ready ya, masih ready 49,5 seperti ini. Nah, ini kita coba kita masukkan, dan ternyata memang pas ya. Oke, kita ukur lagi 49,5 ya. Dan buat teman-teman yang ingin pesan spool, silahkan kunjungi toko TikTok saya di TikTok ya. Nama toko Uli Tutorial ya teman-teman. Oke, kemudian jika dirasa ada kotoran di bagian celah spoolnya, kita gunakan double tip dan kertas. Kita pasang seperti ini. Lalu akan kita bersihkan di bagian celah spoolnya teman-teman, agar kotorannya lengket pada double tip ini ya. Hasil nanti bisa bersih teman-teman. Oke, coba kita bersihkan seperti ini. Karena saya rasa ada debu-debu yang masih nempel di bagian sini. Seperti ini teman-teman. Oke, nah ini udah nempel dan dirasa sudah bersih teman-teman. Tinggal akan kita coba dulu apakah ada yang gosir atau enggak. Dan ternyata ini benar-benar pas teman-teman. Ini saya rasa untuk magnetnya itu gede banget teman-teman ya. Oke, sebelum kita pasang spoolnya, sebelum kita lem, kita ukur dulu ya. Lebar lilitan yang akan kita pasang spoolnya di sini tertera 17 mili. Nah, 17 mili ini kita kurangi dengan ketebalan besi washer. Besi washer yang ini ya. 17 mili tadi ya teman-teman. Ingat, tebal besi washernya berapa? Kita ukur dulu. Di sini tertera 8 ya. 17 kurang 8 sama dengan 9 ya. Nah, 9 ini kita bagi 2. 9 bagi 2 sama dengan 4,5 mm ya. Nah, ini adalah ketinggian atau sisa lilitan yang akan kita sisakan di atas teman-teman. 4,5 ya. Oke, ini akan kita siapkan dulu lemnya. Saya gunakan lem besi ya teman-teman. Dextone, teman-teman juga bisa menggunakan lem apapun itu. Lem epoksi juga bisa ya. Oke, kemudian di sini kita siapkan kertas. Lalu akan saya tandai ya 4,5 seperti ini. Nah, ini agar memudahkan kita untuk mengukur spoolnya teman-teman.
Oke, kita paskan dulu untuk mengetahui pengelemannya nanti agar lebih kuat lagi. Oke, di sini kita sudah tahu ya titik pengelemannya di mana, tinggal kita lepas. Nah, kita tinggal olesi lem di bagian atas ini. Lalu akan kita masukkan teman-teman. Dan ini kita bersihkan dulu sisa-sisa solderan agar penyambungan kawatnya nanti itu bagus teman-teman, nggak ribet ya. Oke, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru selanjutnya ya. Di channel ini kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar pasang spool speaker, gulung spool speaker, dan juga kadang rakit power ya, ataupun crossover juga ada teman-teman. Oke, ini akan kita aduk. Setelah kita aduk lemnya, kita satukan, tinggal akan kita ratakan ke spoolnya. Oke, kita ratakan perlahan seperti ini. Usahakan cepet ya teman-teman, karena lem yang saya gunakan ini itu keringnya cepat ya. Jadi harus cepat juga pengerjaannya agar tidak keburu ya. Tidak keburu lemnya kering ya maksudnya. Oke, kita ratakan saja untuk pengelemannya. Oke. Kemudian akan kita masukkan ya. Kita masukkan perlahan lalu akan kita putar nanti teman-teman. Oke, nah, kita presisikan, kita putar ke arah yang akan kita solder ya. Oke, kemudian di sini akan saya siapkan pengganjal ya. Ini pengganjalnya saya gunakan yang agak tebal ya, 0,20 teman-teman. Kita coba dulu, kalau memang tidak bisa masuk ya kita ganti, kita kurangi ya. Nah, ini kayaknya agak seret ya. Agak seret ini pengganjalnya, terlalu tebal ya. Terlalu tebal teman-teman. Kita akan coba ukur dulu dan kita dorong ke bawah. Nah, ini sangat seret untuk bagian pengganjalnya. Nanti akan kita ganti. Oke, berhubung pengganjalnya kita lepas, kita ukur dulu kedalaman spoolnya lalu akan kita ganjal ya. Nah, seperti ini. Jadi rasa sudah mulai agak pas teman-teman. Oke, sebenarnya ini diganjal juga, enggak diganjal juga enggak apa-apa ya sebenarnya. Tapi kita antisipasi saja teman-teman. Ya, kita antisipasi gosernya nanti. Usahakan kita ganjal walaupun dirasa sudah presisi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita antisipasi saja kesalahannya ya. Kita ganjel seperti ini. Ini saya gunakan pengganjal 0,13 ya. Oke, kemudian akan kita solder teman-teman. Nah, penyolderan di bagian sini itu usahakan jika teman-teman tidak membeli spool dari saya, teman-teman beli dari orang lain, usahakan dikupas ya. Yang akan kita solder ya, usahakan dikupas kawatnya ya. Tapi kalau saya itu saya kupas dari awal teman-teman, baru saya jual ya. Karena terkadang banyak orang-orang yang cuman beli lalu disolder, alhasil tidak connect ya. Katanya bang, spool saya kok nggak bunyi ya. Padahal sudah saya solder. Nah, tapi tidak dikupas, otomatis tidak akan connect kalau kawat seperti ini nggak dikupas teman-teman. Itu kalau dari toko lain. Nah, saya belum tahu dikupas atau enggak ya. Kalau di saya teman-teman, itu saya kupas lalu saya jual ya. Oke. Kemudian tinggal akan kita beri lem seperti ini. Kita tambahkan lem di bagian yang sudah kita solder ya. Lanjut, ini sedikit lagi pengeleman ya. Ini lemnya sudah mulai agak kering teman-teman, tapi masih bisa digunakan ya. Oke, ini tinggal menunggu lemnya kering lalu akan kita cek sound teman-teman. Oke, ini saya persingkat teman-teman. Jika dirasa lemnya sudah kering, tinggal kita lepas pengganjalnya seperti ini. Oke.
Nah, ini kita ketuk-ketuk, suaranya nggak ada yang goser ya. Kita goyangkan ke atas dan ke bawah, suaranya sudah mantep ya, nggak ada yang goser teman-teman. Tinggal akan kita tes ya. Ini ingat ya, ini di sini saya gunakan power sub ya, power sub ya. Jadi kadang mungkin subnya terlalu tinggi ya, karena memang subnya powernya saya gunakan power sub. Kita coba pasang kabelnya dulu, karena musiknya sudah nyala teman-teman. Usahakan gunakan headset ya teman-teman, karena kebetulan power mic saya atau power yang plate saya itu digunakan orang ya. Oke, di sini memang suara micnya memang kentara ya teman-teman, jadi lebih ngemit ya. Atau bisa juga digunakan untuk speaker sub juga bisa sebenarnya teman-teman. Nah, berhubung ini powernya sub, jadi tentunya karakternya juga agak ngesap ya. Kita coba ganti lagunya, cek soundnya dangdut. Nah, ini usahakan teman-teman gunakan headset ya, agar lebih jelas lagi suaranya. Mantap, kita dengarkan dulu teman-teman. Jika ada yang merasa suaranya nggak bagus, kita tinggal putar pengganjal seperti ini ya, karena memang kadang ada yang mengganjal yang lupa kita bersihkan teman-teman. Nah, ini sudah normal kembali suaranya ya. Kita dengarkan sama-sama. Dan oke, seperti itulah hasilnya, teman-teman bisa menilai sendiri ya, karena saya rasa ini memang untuk suaranya lumayan ngemit ya, karena memang saya ngetesnya pakai power sub ya, karena power yang lain sudah di luar teman-teman, dipakai teman saya. Kebetulan kekurangan power ya. Oke, dan hasilnya seperti ini, teman-teman bisa menilai sendiri. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan bisa teman-teman tiru ya, jangan yang ingin menjadikan speakernya menjadi speaker mid ya. Oke, buat teman-teman, ini tinggal kita pasang duskapnya, lalu kerjaan kita selesai ya teman-teman. Oke, mantap, sampai jumpa di video selanjutnya.